rasa aman, nyaman, dan bahagia. Amin. Tidak ada rasa saling yang membuat kita menjadi, dan terutama dalam tanggung jawab kita sebagai kader Nahdlatul Ulama, buat tatanan masyarakat, keadilan, kedamaian, ketentraman, di mana sudah amat sangat langka barang itu terwujud akhir-akhir ini. Nanti ukhuwah Islamiyah dianggap barang yang tidak penting karena virus yang berkembang seperti hari ini. Ukhuwah nanti akan dianggap kalah penting dibanding virus-virus yang lain. Jadi saya dengan model pidato itu itulah yang menjadi tantangan kita. Insya Allah pemilu ini akan menghadirkan ketentraman, kenyamanan, dan tidak ada rasa takut di antara seluruh anak bangsa kita. Pekerjaan berat di depan mata kita, pekerjaan yang sungguh-sungguh mengkhawatirkan, bencana alam akan terjadi terus kita karena kesalahan dalam pengelolaannya. Bencana ekologis terjadi akan setiap detik. Hari ini Demak saya tidak tahu Demak ini masih bisa ikut pemilu atau tidak di beberapa kecamatan karena rumah-rumahnya sudah tidak bisa dihuni dan mereka tinggal di pinggir-pinggir jalan utama. Apakah masih bisa menikmati rasa tenang, nyaman di tengah ini? Ini bukan kemudian kecelakaan terjadi biasa, karena kesalahan manajemen dari proses kehidupan dan pembangunan nasional kita. Oleh karena itu mohon kepada para mukarrom, para kiai, para ibu nyai, mohon doa agar pemilu ini benar-benar menjadi solusi bagi kehidupan umat masyarakat bangsa dan negara. Terakhir mohon doa kepada saya, mohon titip di masing-masing 4 hari ke depan dan seterusnya. Mohon doakan saya diberi keselamatan, kesehatan, kekuatan. Dimohonkan kepada Allah mudah-mudahan diberi kemenangan dan kekuatan untuk memimpin dan mengelola kehidupan bangsa yang amat sangat berat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya menyampaikan salam hormat dan cinta dari Mas Anies Rashid Baswedan. Sengaja tidak bisa hadir karena kita berbagi tugas. Mas Anies mengadakan doa dan silaturahim di Jawa Barat. Saya tugaskan silaturahim di sini. Menyampaikan salam Mas Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus kami berdua juga mohon didoakan tanggal 14 nanti benar-benar mendapatkan kepercayaan rakyat untuk membawa bangsa menjadi bangsa yang adil, bangsa yang sejahtera, bangsa yang makmur, bangsa yang wadatun wajibatun warahmatullahi. Terima kasih para kiai, para ulama, terima kasih para bunyai, terima kasih seluruh kiai dari seluruh Jawa Timur yang tahu. Insya Allah berkah menyertai kita semua. Insya Allah sesuai kau sehat walafiat. Insya Allah sesuai kau diberi kekuatan dan rezeki yang berkah dan berkah. Matur nuwun sangat kami bermohon maaf atas nama panitia. Ketua panitia Rikun Ibu Nabi Muhammad Hasanuddin Wahid, Ketua panitia dari Hasan Ngapunten menawi ada kekurangan kesalahan. Mulai wonten sing salah niku dari Allah ingkang salah dari Hasanuddin Wahid sanes-sanes. Ngapunten ingkang kathah, Allahumma fi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada beliau Kusmail Iskandar. Untuk selanjutnya kita aturkan tausiah untuk pemilu damai, jujur dan adil kepada beliau Romo Kiai Haji Said Akil Syiraj. Kepada beliau waktu dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم النهضة والدين. صاحب الفضيلة سيدي ومولاي حضرة الشيخ هادي نور الهدى الجزولي مشرف معهد الفلاح بوصو أطال الله بقاءه ذخرا لنا والأمة وابنه Gus Abdurrahman Autar Azza Bi'izzi. Hadirat masyayikh wa asatidz ashabul ma'ahid sahabat Sufiyah al-Mutabarrah Yai Khalil As'am Yai Zamzami Yai Anaim Yai Mahasin Yai Badawi Bashir Yai Sukutari Yai Mu'intizan para habaib Kiai Manul Huda, Kiai Manul Hidayat tersebut insyaallah. Sayyidati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalati abnai wa banati ayyul kubur. Sore hari ini mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pemilu yang akan datang lusa hari Rabu 14 Februari berjalan dengan damai, lancar dan adil. Mari kita sukseskan pemilu dengan penuh mahabbah wa wi'am, mawaddah wa salam wa berkisam. Penuh cinta kasih, penuh persaudaraan dan ketawa. Jangan ketawa, berkisam. Ayo kita pemilu nanti keluar dari TPS ketawa semuanya. Insya Allah Allah mudahkan maksud kita semuanya. Oleh karena itu beberapa hal perlu saya sampaikan. Syaratnya orang jadi pemimpin, pertama ayyakuna aliman, berilmu, terpelajar, doktor, walaupun dokter, sarjana, berilmu. Karena mencapai kebenaran harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu tidak mungkin benar. Kalau kebenaran itu kebetulan sekali dua kali, tapi kalau standar kebenaran harus berdasarkan ilmu. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Hanya orang berilmu yang bisa mencapai al-haq dari Allah. Maka semua terjadi hidup kita, perjuangan hidup kita harus berdasarkan ilmu pengetahuan. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Jangan kamu ajak, jangan kamu serahkan, jangan kamu pilih orang yang punya ilmu. Jelas sekali itu. Jelas sekali maknanya itu. Paham ya? Kayak apa? Kayak semua. Dan ilmu apa saja, kebenaran apa saja, politik, agama, pertanian, teknik, sipil, pembangunan harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ayyakuna adilan, adil. Orang berkeadilan. Pancasila itu 4 sila lumayan berkembang. Sila pertama ketuhanan, sila kedua, sila ketiga, keempat berkembang, meningkat daripada masa lalu. Tapi sila kelima semakin merosot apa yang benar itu. Karena sosial seluruh bangsa Indonesia ternyata sebagai semakin gap kemiskinan sangat lebar. Yang kaya semakin kaya, nikel, batu bara, mangan, besi, boksit, granit, minyak, gas, uranium, emas, dan semakin kaya. Ada yang menyatakan, semakin pelan, semakin lebar gap ekonomi. Oleh karena itu, adil satu fiskal. Berulang kali dalam Al-Quran masalah adil itu sampai kepada yang tidak dukung kamu. Orang yang tidak dukung kamu akan beradil kepada mereka.
wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabut taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jangan karena kamu tidak senang kepada mereka, karena mereka bukan pendukungmu, kemudian kamu tidak berlaku adil pada mereka. Jangan, walaupun mereka bukan pendukungmu, waktu kamar begitu. Tetap saja, walaupun bukan pendukungmu, bahkan musuhmu harus berlaku adil. Itu pesan Al-Quran yang sangat luar biasa. Jelas sekali Nabi Muhammad SAW orang yang jujur adil dalam sejarah. Baik sekali persahabatan yang nah, yang ketiga ayyakuna syuja'an, ayyakuna zahidan, tidak rakus, tidak tamak. Bukan berarti gak punya apa-apa, enggak, tapi punya keyakinan bahwa yang ada biadillah inda Allah lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Definisi sudah benar seperti itu. Sudah adalah meyakini pahala yang ada di sisi Allah jauh lebih besar daripada yang kita miliki. Kalau kita punya uang, punya tanah, punya kubur, punya mobil, berapa dibanding pahala yang di tangan Allah. Katanya seluruh. Kalau berarti harus maaf enggak. Khalifah Zuhud dan Khalifah Zuhud Umar bin Abdul Aziz, Raja Zuhud. Nah, Zuhud ini masih sulit cara orang Zuhud ini. Orang zahid ini sulit sekali. Tapi insya Allah kalau orang NU senakal-nakalnya masih harus berdiri. Yang keempat, ayyakuna syuja'an, berani, kendel, gak pernah takut. Syuja' itu berada tengah-tengah baina khawf tahawur, tengah-tengah antara takut dengan ngawur, dengan kendel. Ngawur dia jangan, kendel bukan ngawur. Ngawur dia bukan kendel, tapi dia bukan jereh yang kendel. Jadi tengah-tengah antara jubin, jereh, takut dan tahawur, ngawur, itulah syaja'ah. Sayyidina Umar ketika sudah masuk Islam, ya Rasulullah, mulai besok baca Quran, ta'lim Quran di masjid, jangan sembunyi di sini. Waktu itu Nabi baca Quran sahabat mana? Rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Mulai besok di masjid ada saya. Jangan takut ya Rasulullah, ada saya. Tidak ada. Jangan menghadir ada saya. Waktu beliau hijrah, yang lagi hijrah kan sembunyi-sembunyi malam-malam, diam-diam. Sayyidina Umar siap-siap hijrah dan berkata begini, siapa yang ingin istrinya jadi janda, siapa yang ingin anaknya jadi yatim, silakan halangi saya. Halangi saya. Kalau istri jadi janda, kalau anak jadi yatim, halangi saya. Itulah keberanian Sayyidina pemimpin harus berani. Insya Allah Pak Demin berani. Dan yang terakhir, saling majlis, harus sehat fisik, jangan masuk dekat, tapi ini jalannya mental sehat, jangan sehat. Sehat mental dan sehat fisik jasmani, insya Allah ini bersyarat yang lima tadi diberi oleh Pak Muhyiddin sekalian. Oleh karena itu, mari kita solid, kita bersatu. Oke, maka mencapai tujuan maksud kita semuanya dengan mengawasi dunia dan akhirat. Pemilu harus jujur. Cara jujur sulit. Muhammadun qaimun lillahi tuhimami, Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun tabidul mithaqi hafidhuhu,
Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Kanjeng Muhammad itu qaimulillah, tegak selalu Allah Ta'ala, shadiqul aqwal, benar omongannya, gak pernah bohong, thabitul mithaq, kalau janji cepat. Kadang-kadang kita kan pinjam uang 2 minggu, terakhir mau tahu kan, terus kita berapa hari, mau tahu berapa. Dan Muhammad jujur dan thabitul. Sifat jujur harus kita pakai di hari yang saat ini. Sifat jujur. Kalau kita orang itu harus jujur. Jujur benar? Jujur tidak? Segala konsekuensinya jujur. Begitu sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Begitu sifat sidik hilang, 8 triliun di Kominfo hilang. Udah turun, waktu saya turun. Gak mungkin, waktu saya turun. Ya Allah. Tapi kalau secara fakta korupsi 29 itu sudah bang, masih kurang. Masih ada yang lebih lagi dalam itu. Shadiqul aqwal wal qalib. Muhammad sallallahu. Memang ada mungkin yang wajib sidik itu karena awal ini nabi. Jadi sidik hilang, rumah tangga berantakan. Suami tidak sidik, istri marah-marah. Istri sidik, suami marah-marah. Kemudian kira-kira baik tidak sidik, suami istri. Yang sering tidak sidik, suami istri. Yang sering tidak sidik, suami dan istri. Muhammadun qaimullah himamin. Nabi Muhammad orang punya hikmah besar. Ingat pernah saya harus menang. Suatu ketika dinasihatkan namanya Abu Talib. Muhammad, berhenti dulu dakwahnya Muhammad. Kamu akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Kalau tidak berhenti dulu. Ibu bapak ini aku mau langsung berhenti dulu Muhammad, dakwahnya kamu dibunuh. Jawabnya, wallahi ya ammi lawwatu syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atba hadha al-amr ma taraktu hatta ahlika dunya. Pamanku, seandainya Abu Jahal menetapkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak berhenti sampai saya menang. Muhammad punya hikmah besar, Sayyidina Abu Bakar punya hikmah besar, Sayyidina Ali punya hikmah besar. Wah, semua hikmah besar. Haji Asy'ari, harus besar, besar betul. Bung Karno, Indonesia merdeka, mereka tidak. Bukan uang bersenjata, hikmah. Kemudian hikmah adalah hawa nafsu hudubiyah dengan niat baik jadi kita beritahu. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Ini dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalah, jangan rendah, jangan koyor. Koyor itu dosa. Allah harus menang di atas. Tuhan itu menang wajib, kalah ditambah lagi satu lagi azimah. Hikmah itu cita-cita, azimah, mauan. Azim benar, azim besar, kuat. Ala qadri alil azmi tatil azaimu wa tati ala qadri al-iramil makarim.
فتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. Ada apa yang diaspirasi azaim? Kebenaran, kesuksesan, keberhasilan tergantung azimah ente. Azimah ente besar, insya Allah berhasil. Fatah fi aizawir sigharwa. Bagi orang berdiri yang kecil, yang penakut, yang minder, berjiwa kerdil, problem sedikit besar. Tapi bagi jiwa yang besar, wataswaru fi aizil azimil arwa'im. Problem besar ada kecil. Bagi orang berjiwa namanya azim. Oleh karena itu kita harus kaya. Apa? Melarang dosa, kaya wajib. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo ngantek, jangan sampai kita nanti meninggalkan anak cucu yang melarat. Usahakan perjuangan kita mati harus kita kaya. Paham betul? Walaupun kata benar Zabur min ba'di dzikr annal arda wa ibadiyas salihun. Saya tentukan, saya tetapkan bahwa batubara, nikel, uranium, emas, berlian, gas, minyak, mangan, boksit, granit, timah untuk hamba-hamba yang soleh. Sudah saatnya kalau Pak Muhaimin berhasil, insya Allah akan melakukan upaya dan hanya orang itu saja yang bukan kaya yang menikmati batu bara. Tidak dokter bagaimana? Batu bara tidak, nggak tahu ya. Kita orang ribut nama batu bara nikah, Sulawesi Tengah nikah, Sulawesi Utara nikah, di Kalimantan batu bara, jadi nggak dikasih nikah kan? Ini masih bulu isi tato, mujibat terus setara tato. Mereka sibuk gali batu bara ambang, jadi masih mujibat terus. Itu rintangan juga. Jadi kaya itu wajib. Kaya apa? Ayo beriman. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Saya mau cuma kaya. Pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kaya. Suatu ketika beliau ziarah dari Baghdad ke Mesir, ziarah kepada Imam Syafi'i dan makmum Imam Syafi'i di daerah Fustat. Melihat kanan kirinya masyarakat sibuk melarat. Syekh Abdul Qadir Jailani segera berhintar 10 hektar diwakafkan penduduk sekitar masjid dari Imam Syafi'i. Sampai sekarang urusan gede, urusan besar. Awqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Hasan Syadzili kaya. Muridnya nanggung makan, minum, pakaian, kebutuhan ditanggung. Kiai nanggung kebutuhan muridnya. Syekh Abdul Hasan Syadzili pakaian mewah, ganti-ganti terus tiap hari mahal, harga mahal. Sandalnya Hermes, jasnya Hermes, semeter 4 juta, pulpen komponen, tak selesai kartu 40 juta, bajunya Bernardi Christian Dior, tasnya Gucci. Jadi tasnya kalau bisa bocor, insya Allah seberapa obatnya. Nggak kalau kita bosain, coba 5 juta motor, mobilnya kereta ditarik 2 kuda. Pas sekali Alfa tak tahu, BB atau Audi atau Mercedes kan Lucio. Germa yang paling isi sadar ini. Pembantunya 16. Syekh Abdul Hasan Asy'ari pembantunya berapa? 16. Sungai kamu dewes, nyamu dewes, ubah dewes, masak dewes, 16 batu. Orang Singapura, Syekh Panjenengan
bahkan salah satu wali itu terus mewah ya, keren. Jadi aku pun jawab libasi yang pun pakaian standwe bisa ngomong, pakaian saya yang saya pakai bisa ngomong. Pemimpin ayuhanas al-ghani perata kamu ini, wahai masyarakat saya kaya, gak usah ngomong ini. Kalau kayak pakaian hebat ini pastinya gak usah ngomong sih dengan kayunya. Kalau kayak menyedihkan yang tadi itu arti pakai rumah ini ayuhanas anak fakir alhamdulillah. Gak usah tahu. Saya Muhammad bin Abdul Al-Maliki yang baru tahun 2004 sate di rumah itu sate. Yang lain putra-putra bangun katanya ditanggung pulang ke sini saya bangun. Kenapa? Karena kaya punya hotel di Mesir, hotel Al-Husain di Mesir di mana? Pecahan kitab di Mesir, di Maroko, beberapa kitab bukunya saya di mana? Karena kaya kok bisa tanggung santri. Oleh karena itu kita harus larang dosa kaya, haji kalah, dosa menang. Mudah-mudahan Allah sahih umurna, dan tanggungan, dan dihajatan, bermawasilan. Allahumma inna nashkura wa faqdatina wa tahtilatina wa hawanana 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin ila man takiluna ila ma'ad tahajjabuna am ila a'jabal umurana illa bi rabbika wa dhubun 'alaina fala nubali wa yur'ana 'afika ya musa'ana na'udhu bi nuri wajhika alladhi yashqa al-dhulumat wa as'aluka amr ad-dunya wal akhirah ينزل بنا وضوء أو يحل علينا سوء لا ربا حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنه ليس في السماوات مرض ولا في الأرض ومرض ولا في الجبال مغرض ولا في البحار مغرض ولا في النفوس مغرض ولا في العيون الحضض ولا في الأشجار والرباط ولا السماء ركات إلا وهي بك عارفات ومشاهدات عليك كألا يكون أحيرات وبالقدرة التي سخرت أهل السماوات والأرض سخر لبعض أهل القلوب والمخلوقات سخر له كل المخلوقات سخر له كل المخلوقات واعطف قلوب العالم مسرها عنه مسر قبولا من سلمان رب يسر ولا تعسر ولا يتلطف ويشرب أحدا لا يغفر شربان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وعذاب النار صلى سيدنا محمد رب العالمين شكرا لكم في البركة والنجاة والله في الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallahu khairan jazak, mengaturkan kepada beliau memohon Syekh Abdul Siraj pembacaan sholawat nariyah dan doa yang akan diantarkan oleh beliau Bapak Haji Fadil Asad Sabdul Amin Hotel kita berada.
depan. Matur sangat satrasipun kagem mengkasi acara wonten siang menika kita suwunaken dawuh pangandikan dalah doa penutup dumateng panjenenganipun Romo Ki Haji Nurul Huda Dasuli. Saderengipun doa saking dalem ngerayaken acara wiwit awal dumugi akhir kathah kalebatan kekhilafan haliyah makoliyah dalem nyuwun agunging sifaan sami. Wekdal satrasipun kita aturaken dumateng Romo Ki Haji Nurul Huda Dasuli saking dalem afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyayikh khususan Aqil Syaraj Kiai Khalil As'ad dan Sinta Kiai sanesipun khususipun ingkang saking Lirboyo kula banggasanen sak menika saged panggih kaliyan masyayikh ingkang kawula tresnani ingkang banggaaken sebagai saking sampun mantan saking Rais Pimpin Abdul Ulama masih yakin dengan rumahul jamaah masih sangat kita banggakan saya yakin bahwa beliau sangat pantas untuk kita ujuri karena ilmunya betul kami boleh terbatas yang memberikan kasus beliau sangat habis luar biasa. Apalagi asmani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh hal yang cukup kita temukan dan kita temui. Orang diri kami melihatkan pinter-pinter diganding kemarin kita akan menentukan pilihan. Engkau itu dengan mungkin kita sudah kompak, terus bukan sebab orang kita betul kompak. Tentu kita bagi kawan, kita bagi nyesel. Padahal kita hidup dia ibadah asrobat, hidup di Indonesia yang ujiannya juga tidak ringan, keberatan luar biasa. Tapi alhamdulillah saudara-saudara tersebut kita kuatah terrohimil ulama kata kita juga kurang menunjuk panjenengan Kiai Samin senafso bertekakan jabatan resmi menurut organisasi. Kurang yakin beliau adalah min terrohimil ulama untuk ambil atas
panjenenganipun sakit menika. Di mana-mana dihargai, di mana-mana dipuji. Beliau adalah putra murid panjenenganipun Kyai Abdul Karim Abdul Manaf, panjenenganipun Romo Kyai Makhrus Ali, panjenenganipun Romo Kyai Marzuki. Para rawuh kula panjenengan tamu dipun didik kaliyan beliau-beliau menika baru baik selasa itu panggil musyafahatan kami itu yakin bahwa taklimat beliau adalah sangat berharga dan bisa dimanfaatkan kapan saja. Mungkin kita sudah berpaling husnul khotimah. Mungkin jamiah kita dengan ketua-ketua menika mungkin mendapatkan husnul khotimah. Kita berjatuh sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi belas asli dan kita seluruh. Kita akan bersimpah Kyai sampai budi-budi daerah. Angin pun royo-royo tubuh ini tidak lain tidak bukan disitatil hobi di jalur keyakinan PKB. Mungkin al-karom Gus ini alias Gus Muhyiddin Iskandar ditemani oleh sabaran, jangan lagu jen, tapi saling pinter-pinter fitnah udah. Amin ya rabbal alamin. Menika asalane bentuk rawuh sinten Mas Anies Baswedan, wajahnya wajah Arab, orangnya ganteng, keren, cerdas, pintar. Terima kasih karena Allah karena gajah pimpinan kita harus berkata mungkin jangan sampai menjadi pimpinan yang berulang. Setiapnya kadang-kadang nekat sonong nikmat itu banyak buah nikmat bisa itu nikmat biasa kuat dari ciptaan yang sewa kami sini itulah contohnya. Ya Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana ya Allah, lana usana ya Allah, lana wa tarhamna wa khosina Allahumma ya jami'al majahid ya rawatabul ghamid ya jami'al syadat ya man maqalidul umur yakin isma kalimatina kalimatil muslimin kalimatin hadirin kalimatan wahidatan kalimatan wahidatan mutafiqah ya Allah warzuqhu ya Allah fil intikhab warzuqhu ya Allah fil intikhab kaila yadilla al-islam kaila yatahuwan al-islam para hadirin ingkang kula mulyakaken Allah menika kosong ingkang pantes dipegangkan nyuwun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten pondokipun piyambak-piyambak wonten dalemipun piyambak-piyambak kita tambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuwunaken pikir Gus ini lan PKB Mas Anies dengan banyak hidupnya dengan taufik hidayah inayah saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali. Jangan hanya menang, tapi menang yang bermanfaat. Menang yang bermanfaat. Menang yang bisa didapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang belum melihat kunci penting dari Quran panjenengan adalah ittihad wal ittifaq. Namun atas itu mereka berdengkel, mereka katakan
kita memang masih satu masih sedikit monggo kita ikhtiar nyuwun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita ditolong kita saestu berkata bahwa kita belum melihatkan mungkin wa akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di rumah, kalau menjadi al-ajani, ya Allah, takul wajib, ya jadi syahadat, jangan maqalidul menjadi ismat kalimatina, kalimatil muslimin fi hadhihi al-baldah Indonesia, kalimatan wahidah, kalimatan qawiyatan muttafiqatan, ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana rasyada. Wassallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Pemirsa, film dokumenter ekspositoris Dirty Vote menuai kontroversi. Ada yang menyebutnya sebagai kampanye hitam, namun banyak juga yang percaya dengan isinya. Apakah Dirty Vote berisi fitnah atau fakta? Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, serta analis politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Pemirsa, kami juga sebetulnya telah mengundang 3 pakar hukum tata negara yang tampil di film Dirty Vote, namun belum bisa hadir dalam kesempatan ini. Dan kami juga mengundang perwakilan dari TKN Prabowo Gibran serta pihak istana, tapi tidak berkenan hadir dalam diskusi ini. Saya lanjut ke Bang Ciko. Bang Ciko, Anda termasuk yang melihat Dirty Vote sebagai fitnah atau fakta? Saya rasa gini, ini saya melihatnya sebagai sebuah dugaan yang berdasarkan fakta-fakta yang dibeberkan secara konkret oleh 3 narator dalam film tersebut ya, Mbak Bivitri, Ferry Amsari maupun Bung Zainal Arifin. Jadi saya melihat ini sesuatu yang seperti disampaikan oleh Pak Todung Mulya Lubis, ini adalah film yang sangat berbasis cukup ilmiah dalam artian di situ ada fakta, dan fakta itu dilihat alurnya, dan alurnya ini bisa dijadikan acuan untuk membuat kita berpikir ada dugaan-dugaan yang cukup kuat. Kan masalah pembuktian dan lain-lain itu kan masalah lain lagi kan, tetapi sebagai sebuah film yang untuk meningkatkan literasi politik masyarakat, saya rasa ini sesuatu yang baik. Tapi ini yang pasti bukan sebuah fitnah. Yang pasti bukan sebuah fitnah. Oke, apakah karena TPN Ganjar Mahfud melihat, mengalami sendiri